Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Illahi anta maksudi warida kamaludi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Mahdi, ya Mahdi, ya Madali, ya Saman, ya Saman, ya Saman, ya Al-Mukarram Buya Dr. Syekh Muhammad Arifin Al-Hajj. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Oke teman-teman, kali ini kita mau buat konten yang berjudul itu Imam Al-Mahdi. Yang ini kan banyak beredar, sudah banyak yang bercerita tentang Imam Mahdi. Jadi kami hanya sedikit bercerita tentang apa yang kami ketahui. Yang kebenarannya itu adalah hanya Allah yang mengetahui. Jadi banyak nih para ustadz yang menggaungkan tentang Imam Ahmadi. Namun ada juga seorang ustadz yang menceritakan dia dakwahnya itu memancing agar Imam Mahdi datang, walaupun sebenarnya maksud dia itu agar datangnya pertolongan, tapi belum tentu itu baik. Sebenarnya niat ustadz tersebut baik agar datangnya Imam Mahdi, namun dengan cara dakwah yang dia mungkin bahasanya saja memancing Imam Mahdi datang. Jadi sebenarnya begini. Yang pertama, Imam Mahdi itu datang dasarnya perintah Allah, bukan perintah manusia. Dan Imam Mahdi bukan bisa dipancing-pancing. Imam Mahdi itu tidak pernah terpancing, karena Imam Mahdi itu berdasarkan perintah Allah. Nggak ada perintah Allah, tidak ada, tidak akan pernah Imam Mahdi itu turun. Nah, jadi kita harus tahu bahwa Imam Mahdi itu adalah penyelamat bagi umat. Yang salah satu contohnya, Imam Mahdi ini dapat mendamaikan isi dunia ini atau mempersatukan umat manusia dari kerusuhan, dari perpecahan, dari fitnah-fitnah yang dibuat oleh Dajjal. Nah, terkadang kita lupa bahwa fitnah seorang itu membuat kita membenci kepada orang lainnya. Sebenarnya kalau kita simak dari perkataan Allah bahwa sesungguhnya musuh yang nyata itu adalah setan. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi, yang kadang seseorang itu kerasukan setan yang hingga menimbulkan fitnah, menimbulkan sebuah kegaduhan. Namun berupayalah kita untuk tidak membenci siapapun orangnya, sebab Rasulullah tidak pernah membenci siapapun sekalipun itu orang kafir. Tetap Rasulullah berusaha menyampaikan kebenaran, sekalipun dibenci, sekalipun difitnah, sekalipun dihina. Nah, karena banyak sudah kebodohan yang terjadi dari kalangan ulama fasik yang menyesatkan manusia, dari kalangan politik juga yang tidak pernah, jarang melihat kepedulian rakyat. Ya, ini kan sudah terjadi contoh dari wakil rakyat yang makmur, yang memperkaya diri, tapi rakyatnya masih melarat, tidak terperhatikan. Dan ini semua gambaran kita tidak membenci siapapun, tapi keadaan ini harus membaik, dibuat oknum-oknum tersebut harus bertanggung jawab membalikkan keadaan tersebut.
Nah, kita sebagai rakyat biasa, orang awam, jangan lagi mau dibodoh-bodohi. Kalau salah, katakan salah. Karena dari dulu yang kita tahu bahwa pungli-pungli yang terjadi di sebagian instansi nah, maka wakil rakyat kita nggak pernah peduli banyaknya pungli-pungli terhadap orang miskin, orang awam seperti kita. Tapi wakil rakyat itu nggak pernah peduli, nggak pernah open. Ngurus ini sekian, ngurus ini sekian, ngurus ini sekian, ngurus ini sekian. Bukan permasalahan kita, kenapa kita yang mau. Terkadang karena kelemahan seseorang yang kita membutuhkan, memaksa diri kita harus untuk menerima hal tersebut. Namun kan kita punya wakil rakyat yang harusnya peduli dia dengan keadaan tersebut. Nah, bahkan kadang wajar terkadang presiden itu tidak terperhatikannya, sebab aspirasi rakyat juga tidak sampai kepada presiden. Dan makanya kita rakyat, orang awam harus menyuarakan kebenaran-kebenaran, karena Allah menyukai manusia yang mau menyampaikan kebenaran, sekalipun sekecil aja, satu kalimat, satu ayat saja disampaikan kebenaran, Allah menyukainya. Kenapa? Karena kita menyelamatkan diri kita dari kebodohan-kebodohan. Jadi kita berupayalah untuk menyampaikan kebenaran. Yang nggak perlu kita menakuti, nggak perlu kita takut kita hanya pada Allah. Hal-hal yang terjadi, takut dengan apapun itu hal yang wajar. Namun berusahalah untuk menyampaikan kebenaran. Maka Imam Mahdi itu adalah penyelamat. Tapi jangan kita tunggu-tunggu. Kita berupaya untuk menyampaikan kebenaran. Karena Imam Mahdi itu berbentuk apa ya? Kalau kita bilang karena kita belum melihat, berbentuk perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan Allah yang disampaikannya, dan itu menyelamatkan kita. Allah juga memperhatikan kita. Ingat ya, Allah tuh selalu memperhatikan kita. Rasul memperhatikan kita. Ketika kita sampaikan kebenaran, maka Allah akan menyelamatkan kita, akan melindungi, akan menjadi pelindung bagi diri kita. Karena Allah akan perintahkan para malaikatnya untuk menjaga kita, melindungi kita dari apapun bentuknya. Yang penting kitanya dulu berani menyelamatkan diri kita dari kebodohan-kebodohan yang terjadi. Makanya kalau salah, maka katakan saja salah, untuk diri kita terutama. Sebab ini banyak penentangan terhadap Allah. Perkataan-perkataan Allah itu ditentang. Orang banyak membaca kitab dengan akal-akalnya, padahal sudah jelas ayatnya. Surah Ali Imran 190-191. Tanda-tanda orang berakal itu apa? Inna fil haqi samawati wal ardi. Tanda-tanda orang berakal itu waktu dia duduk dia ingat Allah, waktu berdiri dia ingat Allah, waktu berbaring dia ingat Allah. Itu isi 190 itu. Dijadikan langit dan bumi berputaran siang dan malam, terdapat tanda-tanda orang berakal. Tanda orang berakal itu waktu duduk dia ingat Allah, waktu berdiri dia ingat Allah, orang dia ingat Allah. Sekalipun tafakur dia tetap ingat Allah. Jadi mengingat Allah itu pakai apa? Pakai otak. Yang namanya mengingat itu pakai otak, bukan pakai mulut. Pakai mulut itu memuji namanya. Jadi ayo kita bangkit dari pembodohan-pembodohan yang telah dibuat oknum-oknum, agar kita menyelamatkan diri kita, agar Allah menyukai kita, menolong kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.